Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Bu Dewi. Tumben nih ke sini. Iya Bu, maaf ya saya sudah mengganggu waktunya Bu Restu. Di sini saya akan sharing mengenai murid saya Bu di kelas 2. Maaf Pengen kalau sharing sudah mengganggu ya? waktunya. Oh, nggak ganggu kok Bu. Pengen sharing tentang apa nih? Begini Bu, saya sekarang kan mengajar kelas 2 ya. Kebetulan 3 hari yang lalu Bu, ada murid baru di sekolah saya di kelas 2. Nah, setiap pagi itu Bu, murid ini selalu nangis. Karena murid ini maunya itu selalu ditemani ibunya dalam kelas Bu. Saya ingin murid saya ini lebih mandiri tanpa bergantung kepada ibunya. Seperti halnya teman-teman yang lain Bu. Begitu Bu ceritanya. Oh, jadi ada murid baru di kelasnya Bu Dewi. Dan murid itu tuh kalau misalnya ditinggal oleh ibunya itu dia menangis. Begitu ya Bu ya? Iya benar Bu. Iya Bu, seperti itu Oh ya. ceritanya Bu. Lalu apa yang ingin Bu Dewi hasilkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin menemukan solusi Bu, atau pemecahan masalah mengenai murid saya ini Bu. Agar murid saya ini tidak menangis lagi ketika ditinggal ibunya dan murid ini menjadi lebih mandiri seperti dengan teman-teman yang lainnya Bu. Mungkin Berestu di sini punya solusinya gimana? Oh, jadi Bu Dewi itu ingin supaya anak itu tuh tidak menangis waktu ditinggal ibunya, begitu ya? Kemudian Ya dia itu benar bisa sekali mandiri Berestu. ya? Oh, Ya iya. Berestu seperti itu. Nah, menurut Bu Dewi nih, kira-kira apa sih yang membuat anak itu tuh kok menangis begitu? Menurut saya nih Bu ya, mungkin murid saya itu apa ya, kurang nyaman dengan lingkungan belajarnya Bu, atau mungkin anak ini masih kurang beradaptasi dan berbaur dengan teman-temannya, atau bisa saja murid ini takut Bu dengan saya, mungkin saya kan gemuk gitu Bu, kelihatan galak gitu Bu, mungkin Bu. Jadi dia tuh takut kalau ditinggal ibunya seperti itu. Oh, gitu. Jadi Bu Hmm. Dewi itu uh, merasa bahwa anak itu menangis karena mungkin kurang nyaman dengan lingkungan barunya, dia belum bisa beradaptasi, baik itu kepada temannya maupun kepada ibu sendiri gitu ya sebagai Iya, gurunya. iya Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira nih apa sih yang bisa dilakukan oleh Bu Dewi supaya anak tersebut tuh bisa nyaman gitu dengan lingkungannya, dengan gurunya, juga dengan temannya gitu. Mungkin di sini Bu yang dapat saya lakukan ya, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman Bu. Misalnya contohnya itu yang menyenangkan, yang menarik siswa gitu Bu. Dan untuk murid bisa berbaur dengan temannya, di sini saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam kelas Bu. Seperti itu Bu Restu. Bagus sekali Bu Dewi. Jadi Samian Bu Dewi ini pengen menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, yang nyaman, terus juga bisa mengintegrasikan PSE begitu. Iya Bu ya? Iya Ibu, seperti itu. Nah, kira-kira nih, langkah seperti apa yang harus Bu Dewi lakukan supaya lingkungan itu menjadi nyaman? Di sini saya akan menyeting kelas saya Bu semenarik mungkin. Dan saya juga akan memasukkan game edukasi dalam pembelajaran dan saya juga akan memajang hasil karya siswa Bu. Agar siswa itu dalam kelas itu merasa bangga dengan hasil karyanya Bu. Mungkin seperti itu Bu Restu. Wah, menarik sekali nih. Jadi Bu Dewi tuh ingin menghias kelasnya dengan semenarik mungkin, kemudian memajang karya-karya siswanya. Begitu ya Bu ya? Iya Bu Restu, seperti itu. Nah, tadi kan Bu Dewi sempat menyebutkan tentang PSE. Nah, Hmm. PSE seperti apa yang akan dilakukan oleh Bu Dewi? Nah, kalau masalah PSE itu, saya itu akan berencana membuat papan emoji, Bu. Jadi sebelum masuk kelas itu, siswa menempelkan emoji atau stiker sesuai dengan suasana hati mereka, Bu. Jadi sebelum masuk kelas itu, saya bisa mengetahui suasana hati murid saya, Bu. Apa itu sedang sedih, atau lagi bahagia, atau lagi senang. Seperti itu, Bu Restu. Wah, sangat menarik sekali nih. Nah, di antara beberapa rencana Bu Dewi tadi,
mana yang akan Bu Dewi lakukan terlebih dahulu? Mungkin di sini yang pertama, saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, Bu. Yaitu misalnya saya itu akan menyeting kelas saya itu dengan semenarik mungkin, Bu, agar murid saya itu tidak bosan, Bu, di kelas, tidak jenuh gitu, Bu, tidak keluar masuk kelas gitu. Biasanya kan kalau kelas rendah itu kan sukanya keluar masuk gitu, Bu, ya. Mungkin dengan kelas yang menarik, murid itu akan tidak jenuh, Bu, akan betah dalam kelas, Bu. Terus yang kedua, saya itu rencananya akan mengimplementasikan permainan dalam pembelajaran, Bu. Dan saya akan memasang hasil karya siswa dalam kelas. Dan yang terakhir, saya akan membuat papan emoji, Bu. Saya setuju, ya. Saya setuju sekali nih dengan rencana-rencana dari Bu Dewi. Jadi tadi Bu Dewi menyebutkan bahwa Bu Dewi ingin membuat kelas yang nyaman, menyenangkan, dengan cara menghias kelas, kemudian juga memasukkan permainan dalam pembelajaran, terus memajang karya siswa, kemudian tadi ada mengintegrasikan PSE, begitu kan Bu ya? Iya, Bu Restu, seperti itu, Bu Restu. Nah, menghias kelasnya itu seperti apa, Bu? Mungkin yang saya akan lakukan itu, Bu, saya akan menghias kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid, Bu, yang meliputi minat belajar dan profil belajar murid. Seperti itu, Bu Restu. Kira-kira dalam menghias kelas ini siapa saja yang akan Bu Dewi libatkan? Di sini dalam menghias kelas, saya itu akan melibatkan rekan sejawat beserta semua murid kelas 2, Ibu. Biar mereka tuh ikut berperan aktif dalam menghias kelasnya sendiri, Bu. Nanti mereka kan akan bangga, oh ini kelas saya yang menghias sendiri, begitu, Bu. Ada rasa merasa diterima di dalam kelas itu gitu, Bu. Oh, Seperti begitu. itu, Bu Restu. Iya, jadi Bu Dewi ini ingin melibatkan rekan sejawatnya Ibu, kemudian murid-murid di kelas 2 itu, supaya mereka itu merasa memiliki kelasnya. Seperti itu ya, Bu ya? Iya, seperti itu, Bu Restu. Nah, dari percakapan kita kali ini, kira-kira apa sih yang Bu Dewi dapatkan? Jadi yang saya dapatkan dalam proses kita hari ini, jadi untuk membuat murid saya itu tidak menangis lagi, Bu, ketika ditinggal ibunya dalam kelas, di sini saya akan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yaitu dengan menghias kelas semenarik mungkin, Bu, dan sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Dan saya juga akan membuat papan emoji serta akan melibatkan permainan dalam pembelajaran, Bu. Di mana dalam menghias kelas, di sini saya akan melibatkan rekan sejawat beserta murid saya, Bu. Seperti itu. Lalu, kapan rencana itu akan Bu Dewi laksanakan? Mungkin besok, Bu. Kalau besok lusa, Bu. Kalau besok nggak mungkin kayaknya, karena saya itu kan harus konsultasi dulu, harus diskusi dulu kepada rekan saya. Dan saya juga di sini harus menyiapkan bahan dan alat-alat untuk menghias kelas, Bu. Jadi Bu Dewi rencananya akan menerapkan ini besok lusa, begitu ya Bu ya? Iya, Bu, besok lusa. Nah, semangat Bu Dewi, saya yakin Bu Dewi pasti bisa melaksanakan dengan baik. Terima kasih Bu Restu sudah mau membantu memecahkan permasalahan saya, Bu. Saya ikut senang bisa membantu Bu Dewi. Pokoknya harus tetap semangat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Restu ya. Saya balik kelas dulu ya, Bu Restu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.